Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, supaya hal ini diketahui bahwa sekalipun program pemerintah di tahun ini akan melaksanakan rekrutmen seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023, maka sebelumnya honorer K2 dan non K2 itu akan dituntaskan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu honorer, jangan berputus asa seandainya ada program pemerintah dalam hal rekrutmen calon pegawai negeri sipil di tahun 2023. Tentunya ini sesuai dengan program pemerintah bahwa didahulukan dulu honorer K2 dan non K2 yang sudah memiliki masa kerja lama. Sehingga pada tahun 2023 ini para honorer bersuka cita oleh karena perubahan status dari honorer menjadi ASN. Ini salah satu pernyataan pejabat Menpan RB. Ikuti terus informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi langsung pada informasinya. CPNS dan P3K 2023 akan segera dibuka. Begini nasib tenaga honorer. Benar resmi akan dihapuskan. Nah, ini satu informasi Bapak Ibu ya, bahwa honorer 2023 ini katanya muncul satu pertanyaan, apakah resmi dihapuskan atau tidak? Nah, sebelumnya, jawaban singkat yaitu sesuai dengan informasi sebelumnya, juga setelah kita sharekan melalui channel ini bahwa program penghapusan honorer itu yaitu dengan melalui mekanisme pengangkatan. Artinya honorer diangkat menjadi ASN sehingga dengan sendirinya honorer itu secara perlahan terhapus dan tidak lagi ada di instansi pemerintah kecuali ASN baik P3K maupun CPNS. Ikuti informasi berikut. Ayo Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. CPNS dan P3K 2023 sudah akan dibuka sebentar lagi. Ingat Bapak Ibu ya, sudah akan dibuka sebentar lagi. Bukan isu semata. Info tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kementerian PAN RB Alex Deni. Alex Deni selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kementerian PAN RB telah mengabarkan bahwa penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini akan dibuka pada bulan April tahun ini, di tahun 2023 ini. Ingat Bapak Ibu ya, seleksi CPNS atau penerimaan CPNS dan P3K 2023 akan dibuka pada bulan April tahun ini, tahun 2023. Insya Allah, April kita bungkus jumlah formasi kuliahnya lebih banyak dari tahun ini. Karena tahun ini kan kita target menyelesaikan THK 2 atau tenaga honorer kategori 2, non ASN dan lain-lain. Ini ujar Alex Deni dikutip dari Instagram CPNS Indonesia ID pada 1 April 2023. Nah, ini adalah satu pernyataan yang disampaikan oleh pejabat Menpan RB, dalam hal ini adalah Deputi Bidang SDM Kementerian PAN RB Alex Deni, yang mana di sini disampaikan bahwa karena tahun ini kan kita target menyelesaikan THK atau tenaga honorer kategori 2, kemudian non aparatur sipil negara dan lain-lain. Artinya selain daripada honorer non kategori 2 itu, masih ada honorer lain yang perlu dituntaskan sebelum seleksi calon pegawai negeri sipil 2023. Dan ini dia tafsir bahwa selain daripada honorer kategori 2 dan non ASN lain yang dimaksud adalah tentunya ini adalah honorer yang sudah mengabdi lama di instansi pemerintah. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan P3K 2023 ini bisa jadi sebuah kabar yang menggembirakan atau justru akan jadi momok bagi tenaga honorer.
Yang mana tenaga honorer sendiri adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi itu adalah kriteria yang disebut sebagai tenaga honorer. Kemudian bagaimana nasib tenaga honorer pasca pembukaan CPNS dan P3K 2023? Nah, pasca dalam arti Bapak Ibu setelahnya ya, setelah pembukaan CPNS dan P3K 2023. Lebih lanjut, dengan dibukanya CPNS dan P3K 2023, secara otomatis menjadi teka-teki terkait nasib para tenaga honorer yang sudah berjuang bahkan mengabdikan diri pada lembaga pemerintah dengan masa kerja tak sebentar, artinya sudah mengabdi lama dan sudah banyak berkontribusi dalam hal melaksanakan tugas pemerintah di negeri ini. Itu adalah satu pertanyaan yang tentunya Bapak Ibu honorer harus tahu kira-kira apa ya respon dari pertanyaan ini. Apakah berpihak kepada honorer dalam hal pengangkatan menjadi ASN atau bagaimana? Ikuti terus informasinya. Menjawab kegelisahan tersebut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan akan ada kursi prioritas bagi para tenaga honorer non-ASN. Nah, tentunya kursi prioritas ini yang dimaksud Bapak Ibu adalah satu kedudukan atau posisi yang mesti harus diisi oleh para tenaga honorer. Ingat apa yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan akan ada kursi prioritas bagi para tenaga honorer. Berarti ini benar informasinya bahwa akan diprioritaskan honorer, terutama honorer kategori 2 dan honorer non kategori 2 yang dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Azwar Anas menegaskan akan ada dua bidang yang akan diutamakan bagi tenaga honorer dalam penerimaan CPNS dan P3K 2023. Di sini disampaikan, kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk P3K karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas pemerintah. Sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta juga lebih untuk ya yang kita ajukan untuk tahun 2024. Ini ujar Azwar Anas melansir dari suara.com 1 April 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Jadi besar harapan bahwa memang pemerintah selalu benar-benar memperhatikan bagaimana nasib tenaga honorer ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh para pejabat Menpan RB dan bahkan Menpan RB sendiri juga menyampaikan hal itu. Azwar Anas menyebutkan pemerintah telah menyiapkan sekitar 700.000 formasi untuk CPNS dan P3K 2023 bagi tenaga honorer di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan kata lain, pembukaan formasi tersebut menurut Azwar Anas merupakan media untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN maupun P3K. Ingat Bapak Ibu ya, menjadi ya media untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN maupun P3K. Jadi itulah tujuannya ya dalam hal pembukaan formasi tersebut yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk menindaklanjuti perihal rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian dan lembaga pemerintahan yang akan dimulai 28 November 2023 mendatang. Nah, ini suatu kabar sukacita Bapak Ibu. Sebagaimana yang disampaikan secara tegas oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa langkah penyediaan formasi ini, langkah perekrutan ini adalah untuk ya menindaklanjuti perihal rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan yang akan dimulai 28 November 2023 mendatang. Jadi itu salah satu trik yang dilakukan oleh pemerintah sehingga impian honorer itu bisa tercapai dengan cara ini, yaitu untuk bisa terangkat menjadi ASN. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo, yang mana Azwar Anas selaku Menpan RB membeberkan bahwa Kemenpan RB bersama Asosiasi Pimpinan Daerah serta Komisi 2 DPR RI tengah mengkaji ulang tentang opsi terbaik terhadap nasib tenaga honorer ini. Tentunya
ini sudah lama dikaji Bapak Ibu ya, dan sudah lama diforumkan terus dalam rapat, sehingga nantinya kita yakini bahwa solusi yang terbaik yang akan diterapkan oleh pemerintah adalah solusi terbaik. Tentunya yang berpihak kepada dua belah pihak, artinya berpihak kepada honorer dan berpihak juga kepada pemerintah dalam hal memikirkan bagaimana mekanisme serta pembiayaan ya, penganggaran pembiayaan pengangkatan honorer menjadi ASN ini. Karena apapun ceritanya, pengangkatan honorer non ASN ada hubungannya dengan anggaran negara. Presiden Jokowi pun menambahkan bahwa opsi PHK jelas-jelas akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Karena tenaga honorer tersebut kenyataannya sigap perpanjangan tangan pemerintah terutama di pelosok daerah. Nah, ini satu pengakuan Bapak Ibu, ini pengakuan dari ya Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa para honorer ini benar-benar sigap ya sebagai perpanjangan tangan pemerintah terutama di pelosok daerah dalam hal melaksanakan tugas negara di sana. Ada banyak di menara-menara usuar di berbagai daerah itu ada banyak non ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa katanya. Ini melansir dari suara.com. Perlu diketahui juga bahwa rencana penghapusan tenaga honorer sebelumnya itu tertuang di dalam surat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Ingat Bapak Ibu ya, itu adalah yang ditandatangani oleh Menpan RB Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Bukan di masanya Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, tentunya hal ini adalah menjadi satu kabar gembira buat Bapak Ibu honorer tanah air, di mana honorer jelas dinyatakan oleh Presiden dan Menpan RB tidak ada PHK, kemudian akan dikaji ulang jalan solusi sebagai jalan tengah terbaik demi terperbaikinya nasib honorer dari honorer menjadi ASN, demikian juga dengan tinjauan kesejahteraan, dan terlebih dengan isu pengangkatan, honorer akan diangkat menjadi ASN. Itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan perhatian pemerintah yang mengutamakan honorer K2 dan non K2 yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.